Nggak nyangka kalau anak-anak yang dekat dengan anak saya dan dekat dengan saya, kok bisa dengan teganya melakukan hal seperti ini kepada orang yang dianggap teman atau dibilang teman. Hai, ketemu lagi di Mamis Daily YouTube Channel di segmen MDSD Expert bersama dengan saya Via. Aku Reti. Dan kali ini kami akan membahas mengenai sebuah isu yang lagi ramai banget belakangan ini, mengenai isu bullying pada anak yang berapa bulan terakhir ini lagi banyak banget terjadi. Dan sedihnya lagi itu adalah terjadinya di dua lingkungan yang semestinya menjadi lingkungan paling aman untuk para anak-anak ini kan. Jadi di lingkungan pendidikan dan juga di lingkungan rumah. Dan pelakunya itu tidak hanya kalau di lingkungan pendidikan ada teman, ada guru, tapi ternyata para pelaku juga ada yang memiliki hubungan darah, ada orang tua, bahkan berita terbaru kemarin ada tante yang membuli ponakannya. Dan jujur ini memprihatinkan banget ya buat kita, buat kami sebagai orang tua. Menurut lo sendiri, Red, ini gimana sih membaca berita-berita seperti itu nyari setiap hari ya? Iya, dan ini tuh horor banget ya, karena kan korbannya ini nggak cuman kena dampak psikologis, ada juga yang kena ada luka-luka fisik, bahkan ada yang meninggal dunia, ada yang gitu meninggal. kan. Dan ini benar-benar harus jadi concern banget sih, terutama untuk lembaga pendidik. Di sini kita bicara bukan hanya lembaga pendidik swasta atau umum, tapi yang berbasis keagamaan pun ternyata cukup banyak gitu kejadiannya. Jadi kan cukup bingung ya buat kita sebagai parents yang punya kewajiban juga untuk menyekolahkan anak, untuk menitipkan anak dan nggak bisa pantau 100% tentunya kalau di sekolah. Kita harus memilih lembaga pendidikan itu yang seperti apa gitu sih kalau dari gue, karena tentunya nggak ada orang tua lah yang mau anaknya terkena kasus bullying ini. Iya, baik itu menjadi korban ataupun menjadi pelaku pasti nggak ada ya orang tua yang mau itu. Dan hari ini bersama kita sudah ada seorang ibu dari anak yang duduk di bangku SMP, yang anaknya ini pernah menjadi korban bully di sekolahnya oleh teman-temannya. Jadi langsung aja kita ngobrol dengan beliau. Kapan ibu tahu kalau anak ibu menjadi korban bullying? Di saat kejadian saya langsung tahu karena kebetulan anak saya langsung cerita semua kejadiannya ke saya. Oke, bentuk bullyingnya itu apa dan berapa lama itu dialami? Sebenarnya sangat singkat terjadinya dan bentuknya itu dari sosial media, dari WhatsApp, dari Instagram, dari Snap, dan Twitter. Bentuknya sangat-sangat menyakitkan karena terjadinya sama teman-teman dekat sendiri sebenarnya. Jadi kalau dibilang bullying atau bukan, lebih kepada backstabbing ya dibandingin bullying. Memang menggunakan kata-kata yang sangat-sangat kasar, menggunakan kata-kata ancaman seperti gue tonjokin, gue pukulin, gue segala macemin. Tetapi at the end mereka bilangnya itu adalah bercanda. Oke, apa yang ibu rasakan ketika mendapati bahwa anaknya menjadi korban bullying? Campur aduk ya, sangat campur aduk. Sedih iya, marah iya, kecewa iya, terutama karena saya kenal sama semua anak-anak yang melakukan hal tersebut. Nggak nyangka kalau anak-anak yang dekat dengan anak saya dan dekat dengan saya bisa melakukan hal setega itu kepada temannya sendiri. Sampai saya sendiri berpikir, anak-anak ini punya value of friendship nggak sih? Value of belonging nggak sih? Kok bisa dengan teganya melakukan hal seperti ini kepada orang yang dianggap teman atau dibilang teman? Ketika itu terjadi, apa yang dirasakan oleh si anak ini dan bagaimana ya sebagai orang tua ya ibu mencoba untuk memprotek anak ini? Yang dia rasakan ketakutan luar biasa, tertekan luar biasa karena terjadi sama teman-teman. Saya sendiri bisa merasakan sampai detik hari ini rasanya jadi dia. Nggak dipercaya, nggak didengar, nggak direspon dengan yang semestinya sebagai teman. Gak ada satupun dari temannya yang stand up buat dia. Padahal tahu mungkin itu bukan kesalahan dia. Saya sebagai orang tua limbung, sangat limbung. Karena di satu sisi ini anak, saya harus memprioritaskan anak saya. Tapi bagian mana yang diprioritaskan? Mentalnya kah?
Atau solusi yang harus aku lakukan kah? Itu limbung. Plus, ini juga anak-anak masih di bawah umur semua. Apa yang mesti saya lakuin? Nggak bisa dia bayangin, nggak bisa diomongin, nggak bisa diungkapin. Oke. Dan ini berarti kan terjadi di pertemanan lingkungan pendidikan ya? Betul. Ada nggak yang Ibu lakukan untuk melaporkan kejadian ini ke pihak sekolah? sekolah? Misalnya? Tidak. Karena anak-anak ini jauh lebih kuat daripada sekolah. Anak-anak ini lebih kuat dari sekolah itu apakah karena Background backingan keluarga, keluarga atau gimana? Lebih ke manipulasi ya. Memang saya tidak ngomong kepada pihak sekolah. Karena pertama anak saya ngelarang, saya pengen banget. Apalagi bapaknya, pengen banget untuk lapor ke sekolah. Bahkan mengadukan itu ke ranah hukum. Tapi anak saya melarang karena tahu bahwa sekolah tidak akan bisa melakukan apa-apa kepada anak-anak ini dan tidak mungkin bisa melindungi anak saya. Meskipun buktinya sangat lengkap, tapi nggak akan mungkin bisa. Jadi anak saya tahu kalau misalnya anak saya ngadu gitu ya, terus anak-anak ini dikasih sanksi, backfire-nya akan ke dia lagi. Oh, Berarti tidak ada diskusi dengan orang tua murid dan Para pelaku pelaku. juga? Aku melakukan itu. Aku sempat ngobrol, malah menyalahkan saya. Kan tahu kan anak-anak itu kan bercanda kayak gitu. Yaudah, coba aja Mbak cek grup anak-anak, itu lengkap. Karena disitulah semua bukti ada, nyata. Tapi kalau saya pribadi, ketika anak saya ada masalah atau teman-temannya ada masalah, saya akan minta handphonenya, saya akan lihat. Yang saya mau lihat adalah anak saya nggak peduli anak lain. Anak saya melakukan apa kepada anak lain, anak saya melakukan salah, benar. Karena itu tugas saya sebagai orang tua untuk tahu. Meanwhile, ternyata banyak orang tua merasa itu adalah intervention orang tua. we are so sorry mendengar apa yang Mbak dan anak Mbak dan keluarga Mbak alami. Saya pribadi nggak bisa bilang paham rasanya karena ya saya tidak mengalami itu, Reti juga tidak mengalami itu. Tapi kami berharap bahwa kedepannya akan lebih indah lagi lah untuk kalian sekeluarga. Oke, setelah tadi kita mendengarkan cerita dari orang tua yang anaknya pernah menjadi korban bullying, setelah ini sudah hadir bersama kami di sini seorang expert, seorang psikolog yang kita bisa mencari tahu lebih lanjut nih terkait kasus bullying ini. Hai, aku Kanti Pernama, psikolog anak dari Rumah Dandelion. Halo Mbak Kanti, apa kabar? Baik. Nah, tadi kita udah sempat dengar ya Mbak, ada cerita dari salah satu orang tua yang anaknya menjadi korban bully. Nah, menurut Mbak Kanti secara psikologi itu sebenarnya sebagai orang tua apa yang harus kita lakukan sih ketika anak kita menjadi korban bully? Pertanyaannya menarik banget, tapi kayaknya kita perlu tahu dulu nih konteks dari bullyingnya tuh seperti apa gitu. betul. Karena nggak bisa dipungkiri saat ini banyak banget yang menggunakan term bully gitu. Sehingga akhirnya kita kadang-kadang juga bingung nih untuk memahami bullying itu seperti apa. Nah, memang kalau misalnya kita lihat dari bullying itu adalah perilaku agresif yang dilakukan secara intensional, secara berulang kali untuk tujuannya memang menyakiti, gitu, memberikan discomfort, memberikan rasa sakit kepada si korban, gitu. Dan makanya kalau misalnya kita lihat jenis bullying tuh nggak cuma secara fisik, tapi ada juga yang secara verbal, lisan, kita katain atau misalnya memberikan kata-kata yang kasar, misalnya seperti itu. Atau ada juga yang secara sosial, ada juga yang secara emosional gitu. Jadi ada banyak banget konteks bullying, tapi memang kalau kita perhatikan adalah tadi dilakukan berulang kali dan secara intensi memang untuk menyakiti seperti itu. Pada saat pertama kali mendengar anak mengalami bullying gitu, emosi yang dirasakan tuh beragam banget, kompleks gitu. Bakal banyak sekali pertanyaan-pertanyaan juga yang muncul dalam ya pikiran kita gitu. Karena pada kasus tertentu ada orang tua yang mungkin relate gitu, karena dulu pernah ngalamin hal serupa nih gitu. Atau misalnya kalau kita lihat justru nggak ngalamin hal itu, benar-benar pertemanannya tuh bertolak belakang. Sehingga akhirnya ini tuh kesannya kecil gitu, sehingga akhirnya respon yang diberikan juga seringkali nggak sesuai. Nah, memang akhirnya yang perlu banget kita lihat adalah pertama, ketika anak datang ke kita artinya mereka merasa aman, gitu. Di luar mereka mengalami banyak hal, mengalami banyak permasalahan, mereka mungkin nggak didengar atau mereka bahkan dibuat merasa kecil, misalnya gitu. Sehingga akhirnya mereka kembali ke rumah karena rumah adalah base camp, gitu. Mereka merasa aman, sehingga kita sebagai orang tua yang perlu kita lakukan adalah be there gitu kan, present gitu.
apa yang pada saat ini mereka sampaikan, sebisa mungkin kita mendengarkan gitu, mindful dengan apa yang saat itu terjadi gitu, dibandingkan kita langsung fokus ke memberikan saran atau memberikan opini misalnya seperti itu. Karena itu tadi yang anak butuhkan kan sebenarnya merasa didengarnya gitu. Sehingga memang yang pertama kali kita lakukan adalah validasi emosinya. Apapun yang mereka rasakan itu valid. Seberapa besar dan seberapa kecil kejadiannya gitu, tapi apa yang mereka rasakan emang valid gitu. Ketika kita udah memberikan rasa aman, baru kita bisa minta tolong, minta bantuan kepada mereka untuk memberikan kita pemahaman. Situasinya seperti apa sih? Kejadiannya seperti apa gitu. Ketika anak datang ke kita, mereka akan senang sekali untuk connect dengan kita gitu, sehingga akhirnya dengan kita memberikan rasa aman, kita terkoneksi, baru di situ mereka akan memberikan kita penjelasan situasinya seperti apa sih, kejadiannya seperti apa sih gitu. Karena kita perlu ingat rule number one-nya adalah connecting before directing gitu. Sehingga akhirnya kita perlu terkoneksi dulu, baru kita bisa mencari nih apa yang bisa kita lakukan kemudian gitu. Nanti kalau misalnya memang anak udah bisa gitu ya, udah merasa aman, udah bisa cerita ke kita nyaman, kita udah tahu sebenarnya apa yang terjadi, secara garis besar apa, secara detailnya apa, baru kita bisa untuk bahas nextnya tuh apa ya gitu. Karena tadi bullying itu secara intensional menyakiti, artinya reaksi yang mereka cari, reaksi yang mereka suka, mereka mendapatkan reaksi yang mereka inginkan pada si korban gitu, sehingga itu memuaskan. Itu yang kemudian memberikan sense of power tadi, sense of bahwa mereka superior gitu, karena mereka mendapatkan dan mereka tahu dengan mereka melakukan ini, reaksi ini akan keluar gitu. Sehingga akhirnya yang bisa kita lakukan pertama adalah tadi, kira-kira dengan semua yang udah kamu lakukan, mau tahu nggak cara yang kita mungkin bisa lakukan nih gitu, untuk yang make it stop atau membuat itu menjadi better, misalnya seperti itu. Yaitu pertama adalah itu tadi, kurangin reaktivitasnya gitu. Sebisa mungkin kita merespon dengan netral. Pada kasus tertentu ada anak yang memang akhirnya itu tadi gitu ya, membuat justru mereka setuju dengan kata-katanya si bully gitu. Misalnya dengan bilang kayak, oh iya aku tahu, udah sering aku dengar kayak gitu gitu. Atau misalnya ada yang kemudian ngebuat itu jadi jokes gitu, dikatain kamu kayak cewek nih jalannya begitu gitu. Terus kemudian dia malah sengaja untuk joget-joget misalnya kayak gitu, akhirnya ngebuat orang lain ketawa dan gak jadi itu bullyingnya misalnya gitu. Ada juga yang kemudian kayak ya flat aja gitu dengan bilang bahwa oh iya ya whatever gitu, misalnya aku nggak bisa ngontrol kamu juga, jadi ya terserah kamu mau ngomong apa misalnya gitu. Tapi dengan respon yang netral, respon yang benar-benar datar. Karena itu tadi, ketika kita menunjukkan emosi marah, kita menunjukkan emosi sedih di depan mereka, mereka mendapatkan reaksi yang mereka inginkan gitu. Sehingga akhirnya kita baru bisa work on it gitu, plan, practice gitu. Tapi yang paling penting kemudian berikutnya adalah bangun kembali self esteem anak. Karena korban bullying itu menghancurkan konsep diri gitu. Sehingga akhirnya yang paling utama kita bisa coba adalah membangun kembali self esteemnya anak, konsep dirinya anak. Temukan kembali apa sih yang kuat di anak, apa sih yang kita ngelihat, wah kita suka sekali dengan yang ini, kamu kuat banget loh di bagian yang ini, seperti itu. Berarti be present, terus validasi emosi anak, tahan dulu keinginan untuk ngasih masukan apa segala macam ya. Tadi seperti Mbak Kanti bilang, connection before directing, connection before correction gitu kan. Sama bangun lagi self esteem anak, dan mungkin kalau untuk anaknya berarti kasih tahu cara merespon para pembuli-pembuli ini ya. Iya, tapi itu next step banget sih gitu, setelah memang kita memproses emosinya gitu. Dikasih tahu tuh berarti secara ini menarik setelah sih dididik dulu kan buat, ya. mungkin buat kita yang amit-amit ya, yang anaknya sampai detik ini tidak menjadi korban, itu kayak kita harus mengedukasi anak kita ya, berarti untuk ini kalau kamu dibully responnya gimana. Ini yang bisa kalian lakukan gitu kan untuk pertahanan diri sebenarnya. Betul, karena memang pencegahan akan lebih baik daripada pada saat sudah mengalami kan perbaikan gitu istilahnya. Jadi ketika itu terjadi satu kali, kita berespon dengan istilahnya tadi netral gitu, sehingga akhirnya oh nggak kena nih bullyingnya gitu, sehingga akhirnya nggak terulang gitu. Mereka akan mencari lagi misalnya orang lain atau korban lain yang lebih prone terhadap itu gitu kan. Tapi istilahnya itu adalah bentuk perlindungan pertama yang bisa kita lakukan untuk pencegahan gitu.
Sebenarnya untuk bullying ini tuh ada kayak, ini sebuah kejadian bisa dibilang bullying walaupun kejadian berturut-turut atau berkali-kali, itu di umur berapa sih anaknya? Di umur berapapun. Jadi gitu kalau misalnya anaknya masih kecil banget TK gitu tuh dia Mm-mm. udah bisa kebayang akan melakukan intensi itu sebenarnya. Itu balik lagi gitu ya. Kalau misalnya di TK kita perlu lihat tadi tuh apakah memang ada intensi emang untuk menyakiti gitu. Jadi bukan secara usianya sebenarnya kita fokusnya, tapi lebih ke intensi untuk melakukan itu apa gitu. Oke. Kalau misalnya ada anak TK gitu melakukan seperti itu nih ke teman-teman yang secara berulang gitu ya. Tapi ternyata karena mereka punya masalah dengan mengontrol emosi atau mereka punya masalah kecemasan, ya otomatis yang responnya kurang lebih akan juga melalui agresivitas gitu. Nah itu nggak bisa kita kategorisasikan ke bullying gitu. Tapi bullying itu tadi intensinya memang ya seneng melihat orang Iya, itu iya, sakit tersakiti. gitu. Oke. Nah, kalau tadi kan pertanyaan Reti adalah kalau misalnya anaknya menjadi korban. Nah, kadang-kadang yang orang tua juga sama tidak siapnya adalah ketika tahu anaknya menjadi pelaku gitu kan. Paling sering itu denial. Nah, sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh orang tua ketika si anak ini menjadi pelaku? Iya, iya. Karena memang tadi ya denial gitu ya. Sebenarnya itu balik lagi respon yang umum gitu ya, bukan wajar, bukan benar gitu, tapi itu umum dan sering terjadi gitu. Karena kalau misalnya kita perlu lihat gitu ya, ada banyak faktor yang ya istilahnya mendorong gitu ya seperti itu. Misalnya pertama, orang tua belum tahu benar kejadiannya seperti apa gitu, sehingga akhirnya respon yang keluar ya tadi judging atau opinion gitu ya, kemudian mereka keluarkan padahal mereka belum benar-benar paham kondisinya anaknya ini seperti apa, situasinya seperti apa. Kedua, sama aja seperti yang tadi orang tua mendengar anaknya dibully gitu, mereka juga mungkin akan teringat gitu, relate gitu dengan oh ya kejadian dulu apa, aku bahkan seperti ini, atau mungkin dulu mereka adalah salah satu sebenarnya yang melakukan itu, tapi belum ada term bullying misalnya. Sehingga akhirnya ya itu cuma bercanda misalnya kayak gitu, itu bisa keluar seperti itu. Tapi bisa juga karena anak memang menunjukkan perilaku yang berbeda gitu, kayak misalnya di rumah anak ini emang beneran nurut gitu, anak ini beneran peduli dengan keluarganya, tapi ketika dengan orang lain hal yang berbeda. Atau mungkin tadi ketika di rumah ternyata orang tuanya tuh sangat keras disiplinnya gitu, sehingga anak nggak punya ruang untuk ekspresi. Kemudian ketika ketemu dengan teman-teman yang lain atau bahkan tadi mulai ada pengalaman interaksi dengan anak-anak lain, baru tuh dia mulai mengekspresikan dirinya, kemudian ya jatuhnya seperti itu gitu. Jadi ada banyak alasan kenapa orang tua akhirnya seperti itu. Yang terakhir tuh memang yang sering kali kita juga jumpai adalah respon atau insting orang tua gitu. Pertama kali gitu kan pasti akan membela anaknya gitu. Urusan benar atau salahnya tuh nomor 2, tapi yang pertama adalah bela anaknya dulu. Sehingga akhirnya itu yang kenapa kita lihat bahwa ya respon ini tuh bukannya benar atau wajar, tapi memang ya umum terjadi, sering terjadi gitu. Oke, kalau sebagai orang tua nih Mbak, baik dari orang tua korban ataupun orang tua pelaku, apa sih yang bisa kita lakukan untuk merecover keadaan anak setelah itu? Sebenarnya sama gitu ya, bahwa ketika orang tua mendengar tadi gitu, yang kita perlu lakukan pertama adalah ya validasi lagi emosinya. Ketika kita melihat anak ini sebagai individu kemungkinan besar mereka juga mengalami banyak emosi atau banyak permasalahan. Karena tadi pasti ada backgroundnya nih, kenapa anak ini melakukan hal ini. Sehingga kita sebagai orang tua ya sebaiknya juga dengar versi mereka gitu, sebisa mungkin memberikan keterbukaan supaya akhirnya mereka juga cerita dulu nih ke kita gitu, bahwa mereka juga mengalami emosi-emosi yang berat. Tapi balik lagi, kita sebagai orang tua menerima emosinya, tapi bukan berarti menerima perilakunya. Membenarkan gitu. ya, menerima bukan berarti membenarkan. Betul. Sehingga akhirnya kita tetap perlu untuk memberikan batasan bahwa oke, emosi itu ada, emosi itu valid, tapi apa yang kamu lakukan itu adalah pilihan gitu, dan pilihan itu saat ini salah gitu. Kita perlu tuh untuk memberikan benar-benar batasannya, kenapa sih perilaku ini salah, alasannya apa secara spesifik. Tapi kita juga perlu untuk memberikan konsekuensinya, bahwa dari perilaku ini akan ada konsekuensi, dan konsekuensinya secara spesifik apa itu harus diberikan kepada anak
gitu. Peran kita sebagai orang tua bukan membenarkan anak gitu. Kita membela anak iya gitu. Kita bela bahwa dia punya hak juga untuk proses emosinya tadi gitu. Tapi kita sebagai orang tua juga punya peran untuk kemudian membenarkan atau memberikan batasan tadi terkait dengan perilaku-perilaku yang salah. Sehingga akhirnya konsekuensi yang mereka dapatkan ya perlu untuk dijalani. Kita sebagai orang tua hanya mensupport gitu. Kita boleh nih nemenin gitu. Karena itu yang kemudian mereka akan lihat, oh iya, aku diterima. Walaupun aku melakukan kesalahan, aku tetap punya safe place yang akan membantu aku untuk memperbaiki diri aku gitu. Sehingga akhirnya kita bisa tuh untuk mensupport, kita bisa menemani. Konsekuensinya pada kasus ini mungkin dia harus untuk minta maaf kepada setiap korbannya dan kepada orang tua dari korbannya. Ya oke, dia yang melakukan, tapi kita sebagai orang tua kita nemenin kok. Kita nggak ninggalin aja, nggak nyuruh dia melakukan itu sendiri gitu. Karena apalagi kalau kita lihat pada kasus tertentu bullying ini terjadi untuk di bawah-bawah usia. Ya itu gitu kan. Sehingga akhirnya memang mereka masih sangat butuh dukungan, masih sangat butuh monitor dari kita gitu. Sehingga akhirnya kita nggak lepas tangan gitu aja, tapi kemudian kita juga bantu dia untuk menghadapi konsekuensi itu. Sehingga akhirnya dia tahu bahwa ketika mereka trial error, mereka melakukan kesalahan, mereka bisa loh untuk membenarkan perilakunya gitu. Melakukan sesuatu yang benar untuk ya tadi repair apa yang sudah mereka lakukan. Seperti itu. Dan yang gak kalah penting sebenarnya adalah tadi kita perlu untuk membimbing dia untuk kemudian terbuka secara emosi tadi gitu. Gimana sih caranya punya compassionate kepada orang lain, empati kepada orang lain, mereka terbuka secara emosi sehingga akhirnya mereka juga sadar dengan emosi yang dirasakan orang lain. Jadi mungkin di situ adalah istilahnya kalau kita lihat fokus utamanya gitu. Nanti kita bisa untuk kalau misalnya dia udah mulai menunjukkan sedikit perubahan atau ternyata mereka nggak menunjukkan perubahan, tapi setidaknya mereka nggak melakukan lagi nih tindakan sebelumnya, ya itu justru yang kita feedback. Gitu. Kita feedback, kita benar-benar sadarin perubahan yang udah dilakukan oleh anak. Bukan berarti dia harus melakukan sesuatu yang beda, tapi dengan dia tidak melakukan itu aja sebenarnya udah sesuatu yang besar, perubahan gitu. Kita note positifnya, kita feedback positifnya. Biasanya itu justru akan sangat membantu nih buat anak. Jadi ya memang balik lagi dimanapun bullying itu terjadi, peran orang tua emang udah benar paling besar ya. Jadi apa yang kita lakukan di rumah, apa yang anak lihat, apa yang anak dengar di rumah ya, itu menjadi bekal mereka untuk di luar sana. Pertanyaan terakhir Mbak, kalau misalnya kita ngomongin bullying itu terjadi di lingkungan pendidikan, di lingkungan sekolah, apa yang seharusnya, bukan yang umumnya ya, yang seharusnya dilakukan oleh pihak sekolah? Karena kan suka tidak suka harus kita akui banyak sekolah yang cenderung menutupi karena takut oh nanti akreditasi sekolah berpengaruh nih. Nah sebenarnya apa sih yang harus dilakukan oleh pihak sekolah? Iya. Kalau kita bicara tentang yang harus gitu ya, itu optimal idealnya gitu ya. Memang menjalin komunikasi dengan pihak sekolah tuh itu penting banget istilahnya gitu. Jalin komunikasi, kerjasama dengan pihak sekolah itu penting banget. Karena dari berbagai macam penelitian pun ditemukan seperti itu. Kasus bullying yang kemudian ada kerjasama nih antara orang tua dan sekolah akan lebih cepat untuk tertangani gitu. Tapi balik lagi nggak bisa dipungkiri itu benar terjadi gitu, bahwa sekolah nutup-nutupin misalnya yang seperti itu. Tapi memang betul gitu, yang perlu dilakukan pertama adalah kita kontak sekolahnya gitu. Supaya akhirnya sekolah tahu dulu nih gitu bahwa situasi ini terjadi loh ke anak ini gitu. Sehingga berikutnya kemudian kita balik lagi fokusnya bukan untuk menyalahkan atau mencari faultnya sekolah di mana, tapi adalah untuk mencari solusi kemudian tuh mau seperti apa gitu. Karena pihak sekolah memang yang punya wewenang untuk ada rules-nya atau mungkin beberapa kebijakan yang bisa melindungi anak ini misalnya seperti itu adalah pihaknya sekolah gitu. Sehingga akhirnya kita cuma bisa untuk berkomunikasi, berdiskusi, oh mungkin jangan-jangan kita bisa bikin peer mentoring gitu. Peer mentoring ini bukan untuk si korban, bukan untuk si pelaku, karena kemungkinan besar sekolah juga nggak bisa melakukan banyak terkait dengan si pelaku gitu. Sehingga akhirnya peer mentoring ini adalah untuk anak-anak yang mungkin satu angkatan di atasnya korban dan pelaku, supaya akhirnya mereka itu punya suara, punya andil untuk menjadi active bystander, atau mungkin dia punya cara untuk kemudian karena dia anaknya asertif misalnya, dia bisa mencegah itu terjadi gitu. Ketika ini terjadi dia bisa motong misalnya seperti itu, atau ngebuat suasananya jadi netral lagi misalnya.
Itu yang bisa didiskusikan gitu. Atau misalnya hal lain yang bisa didiskusikan juga, misalnya kasih body system gitu. Kita pairing nih si korban dengan anak lain yang mungkin lebih asertif, yang mungkin secara konsep dirinya oke, sehingga akhirnya anak ini menemukan kembali tuh self esteem mereka gitu. Sehingga akhirnya itu hal-hal yang kemudian bisa kita diskusikan karena itu bisa memberikan outcome yang berbeda gitu di sekolah. Oke Mbak Kanti, sepertinya udah cukup panjang obrolan di hari ini. Sampai ketemu lagi di obrolan selanjutnya. Terima kasih banyak udah hadir di sini hari ini, dan insight-insightnya sangat bermanfaat untuk kita dan juga tentunya untuk momis daddies di rumah. Oke, baiklah, itu tadi obrolan kami dengan Mbak Kanti. Kalau misalnya ada ide atau masukan mau bahas apa lagi nih di YouTube channel Momis Daily berikutnya, langsung tulis aja di kolom komen. Selain tulis, jangan lupa juga share, like, dan juga subscribe. Sampai jumpa di segmen-segmen berikutnya di Momis Daily YouTube channel. Dah.